Shalom, Bapak Ibu, saya Pendeta Banis Manzai mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan satu buah sepeda motor untuk pelayanan di GPIB Bukit Agape Entikong. Biarlah kiranya kendaraan inventaris ini menjadi berkat untuk penginjilan di GPIB Bukit Agape Entikong. Terima kasih banyak untuk semua donatur, biarlah kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Yonatan Suitela, yang saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh, Mupel, Jambi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Mengawali hari ini, biarlah sabda Tuhan menjadi penuntun di sepanjang aktivitas yang akan kami jalani. Ampuni kami akan semua dosa salah kami, ya Bapa, agar kami layak menerima hikmat Roh Kudus. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan yang ditinggikan. Puji Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-16. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu bangsa Israel beberapa kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Seperti konteks bacaan kita hari ini. Di padang gurun bangsa Israel bersungut-sungut karena kelaparan. Mereka menyesal keluar dari Mesir karena katanya kalau di Mesir mereka bisa makan roti dan daging sampai kenyang. Mereka menyalahkan Musa. Musa dianggap mau membunuh bangsa Israel dengan kelaparan. Tuhan mendengar sungut-sungut orang Israel itu. Tuhan memberikan berkat makanan kepada bangsa Israel. Tuhan memelihara dengan cara Tuhan sendiri.
waktu petang ada burung puyuh, dan waktu pagi ada roti yang dikenal dengan sebutan mana. Orang Israel yang melihat permukaan padang gurun bertanya, apakah ini? Musa kemudian menjawab, inilah yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Tuhan memberikan berkat sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Di ayat 16, Bapak Ibu Saudara, kita baca bahwa berkat itu kemudian disertai perintah. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi roti itu silakan diambil, tapi ada batasnya. Batasnya itu adalah menurut keperluannya. Ambil secukupnya, seperlunya. Ambil sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap orang. Bukan sebanyak-banyaknya, bukan sepuas-puasnya, tapi sesuai yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua makna yang mau kita lihat. Yang pertama bahwa supaya bangsa Israel selalu bergantung kepada Allah. Setiap hari mereka mengambil roti itu, di situ seharusnya mereka mengingat dan menyadari pemeliharaan Allah. Yang kedua, supaya bangsa Israel dibentuk dalam ketaatan. Mereka taat melakukan kehendak Allah. Bukan hidup dalam keserakahan, tapi hidup dalam rasa cukup. Tidak kurang, tidak lebih, tapi cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Tuhan memelihara hidup kita dengan cara Tuhan sendiri. Jadi cara Tuhan itu bisa sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, 9 tahun yang lalu, waktu istri saya melahirkan anak pertama kami di Jakarta. Saat itu saya masih tugas di Kalimantan. Jadi saya baru bisa datang ke Jakarta 2 hari sesudah kelahirannya. Waktu datang ke rumah sakit, ada 2 perasaan yang saya rasakan. Senang dan bingung. Senang karena istri dan anak dalam keadaan sehat. Bingung karena waktu baru masuk ruangan itu, ada perawat yang datang lalu bilang begini, ibu ini sudah boleh pulang ya, silakan diselesaikan administrasinya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, belum ada BPJS dan tagihannya lumayan itu. Uang di dompet saya ini tidak cukup. Setengahnya saja tidak ada, tidak cukup. Saya langsung telepon karyawan gereja. Karyawan itu bilang, oh iya Pak Pendeta, nanti dibayar. Tapi saya agak sulit menghubungi bendahara, bisakah pakai uang Pak Pendeta dulu saja? Lah bagaimana mau pakai uang pribadi? Tidak cukup. Jadi satu-satunya jalan keluar yang saya pikirkan, pinjam uang mertua. Saya mau pinjam uang mertua. Tapi dalam hati, masa pendeta ngutang? Ngutang sama mertua lagi. Waduh. Di tengah kebingungan itu, ada cara Tuhan memelihara. Ada seorang bapak yang menelpon. Pak Pendeta lagi di mana? Pak Pendeta di ruangan mana? Dan tidak lama dari telepon itu ditutup, bapak tersebut datang. Lalu kemudian bapak itu langsung bilang, ayo Pak Pendeta, kita selesaikan administrasinya. Dan beliaulah yang membiayai semua kebutuhan kami di rumah sakit itu. Hari itu juga, istri saya dan anak saya bisa pulang dan saya tidak perlu ngutang. Tuhan memelihara dengan caranya sendiri. Bangsa Israel mungkin berpikir daging itu ya didapat dengan cara berburu. Tapi cara Tuhan, Tuhan menggerakkan burung-burung puyuh.
bangsa Israel mungkin berpikir roti itu ya harus diolah dari gandum. Tapi cara Tuhan, roti disediakan di permukaan padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita refleksikan bahwa hidup sesuai keperluan cukup. Di masa dulu, orang India itu punya cara menangkap monyet yang sangat unik caranya. Jadi caranya itu mereka melubangi buah kelapa dan lubangnya itu sebesar ukuran tangan monyet. Lalu kemudian di dalam kelapa itu dimasukkan butiran-butiran beras. Sesudah itu di sekitar kelapa itu juga disebar beberapa butir beras begitu ya, untuk menarik perhatian. Monyet yang datang, kalau monyet ini sudah makan beras-beras yang di sekitar kelapa, monyet ini pasti akan berusaha mengambil beras yang ada di dalam kelapa. Bapak Ibu Saudara, di sini uniknya. Monyet bisa memasukkan tangannya, tapi tidak bisa mengeluarkan tangannya. Karena dia berusaha untuk menggenggam beras sebanyak-banyaknya. Sebenarnya dia bisa mengeluarkan tangannya kalau genggamannya dilepas. Tapi umumnya monyet terjebak kepada keinginan dan keserakahannya. Maknanya bagi kita Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terjebak pada keinginan dan keserakahan kita. Tuhan Allah sudah memberikan berkat-Nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi kita tidak pernah merasa cukup. Selalu kurang, dan kurang. Kurang itu bukan karena berkat Tuhan yang kurang dalam hidup kita. Tapi karena kita sendiri yang terjebak kepada ketidakpuasan, terjebak kepada keinginan dan keserakahan kita. Pemberian mana di padang gurun Bapak Ibu Saudara, itu menguji dan membentuk bangsa Israel supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar mereka tidak hanya hidup untuk memuaskan keinginannya, tapi hidup taat kepada kehendak Allah. Tuhan memberikan berkat kepada bangsa Israel, ya benar. Tapi berkat itu diikuti perintah. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha pemurah. Jadi pertanyaannya hari ini bukan begini, bisakah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita hari ini? Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita mencukupkan diri kita pada hari ini? Bisakah kita hidup dalam rasa cukup pada hari ini? Dalam doa Bapa kami diajarkan untuk kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi seringkali doa yang kita ucapkan ini tidak sesuai dengan hidup kita. Yang kita mau, yang kita cari bukan secukupnya, tapi sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengimani pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita dan memberikan berkat-Nya dengan cara Tuhan sendiri. Dan mari kita hidup dengan rasa cukup. Cukup makanan hari ini. Cukup renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Firman-Mu pagi ini sudah ditaburkan. Namun kami mohon Roh Kudus yang akan menyempurnakan sabda-Mu ya Tuhan. Agar firman ini sungguh menuntun kehidupan kami. Baik sebagai pelayan juga sebagai jemaat. Tolonglah kami untuk mengimani pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri. Tolong kami juga hidup dalam rasa cukup. Bapa, kami serahkan kehidupan semua kami di sepanjang hari yang baru ini. Pendidikan, pekerjaan,
tanggung jawab bahtera rumah tangga dan bahtera gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bapa yang memberkati. Kami doakan pelaksanaan persidangan Sinode GPIB ke-21. Berkati para utusan, berkati panitia, berkati semua pihak yang terlibat di dalamnya. Allah berperkara, menyempurnakan persidangan tersebut menjadi pesta iman yang semata-mata kami tujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu, saya Pendeta Banis Manzai mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan satu buah sepeda motor untuk pelayanan di GPIB Bukit Agape Entikong. Biarlah kiranya kendaraan inventaris ini menjadi berkat untuk penginjilan di GPIB Bukit Agape Entikong. Terima kasih banyak untuk semua donatur, biarlah kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.